Selamat siang pemirsa Motomedio TV, kembali lagi bersama saya, Dina, dalam program Motomedio Student Journalist. Di video kali ini, kami akan mengajak Anda ke salah satu rumah produksi oleh-oleh khas Tulungagung yang berada di Kelurahan Sembung. Proses pembuatan dari makanan ini memerlukan waktu yang cukup lama, hingga menciptakan tekstur yang kenyal dan rasa yang legit. Apakah kalian sudah tahu makanan apa yang saya maksud? Daripada penasaran, yuk ikuti kami untuk menuju ke lokasi tersebut. Sebelum menuju ke lokasi rumah produksi jenang jelita, mata kami tertuju kepada taman yang berada di sebelah kiri jalan. Taman ini disebut dengan Taman Kemuning. Taman ini dapat dijadikan untuk tempat bersantai dan juga untuk berolahraga, walaupun hanya sekedar jogging saja. Namun, banyak orang mengatakan bahwa Taman Kemuning ini menjadi salah satu tempat untuk tunawisma bersinggah, sehingga Taman Kemuning kurang enak untuk dipandang. Kami juga akan mencari informasi melalui Satuan Pamong Praja terkait taman tersebut. Saya Muhammad Ardian Chandra, saya selaku Sekretaris pada Satuan Pengawasan Kabupaten Tulungagung. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Taman Kemuning yang sering digunakan oleh tunawisma atau pengemis Pak? Terkait dengan keberadaan Taman Kemuning, fungsi utamanya adalah yang pertama untuk ruang hijau terbuka bagi masyarakat, yang kedua untuk keindahan kota, sehingga itu termasuk fasilitas umum yang sebenarnya tidak diperbolehkan siapapun menggunakan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Terus keberadaan dengan adanya Taman Kemuning yang digunakan oleh para tunawisma, kami akan menetapkan keberadaannya untuk kemudian akan kami serahkan ke dinas sosial agar dilakukan pembinaan di sana. Apakah ada tim atau divisi khusus untuk menangani hal seperti itu? Ada, kami setiap hari 3 kali sehari pasti akan melakukan patroli di titik-titik yang rawan adanya gangguan tadi. Sehingga dari tim-tim tersebut bila mana mengetahui pada saat kita patroli, diharapkan bisa segera mengambil tindakan bagi para pelanggar ketentuan perdata-perdata yang ada. Apakah saat Bapak mengamankan seorang tunawisma atau pengemis itu, apakah mereka ada perlawanan gitu Pak? Alhamdulillah selama ini perlawanan fisik jarang kami temui, tapi meskipun pernah, tapi jarang.
Tapi kami selalu melakukan pendekatan secara humanis. Apa yang akan dilakukan jika sudah ada tindakan namun tidak ada perubahan? Akan kami lakukan pembinaan dengan dinas sosial terkait, kemudian akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu mulai teguran, peringatan, lisan, maupun juga sanksi tertulis. Demikian informasi dari Taman Kemuning ini, diharapkan Taman Kemuning dapat lebih berkembang untuk kedepannya. Nah, sekarang yuk kita lanjutkan perjalanan ke rumah produksi oleh-oleh khas Tulungagung. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumah produksi jenang jelita. Rumah produksi jenang jelita ini berada di Kelurahan Sembung. Penasaran bagaimana proses produksi dari jenang jelita ini? Yuk ikuti saya untuk melihat proses bagaimana pembuatan dari jenang jelita ini. Produksi jenang jelita ini sudah berjalan kurang lebih 19 tahun. Dan perharinya mereka dapat menjual 15-20 box jenang. Proses pembuatannya juga tak sebentar. Mereka dapat menghabiskan waktu 4 jam untuk terus mengaduk jenang tersebut. Jenang jelita ini memiliki rasa yang legit, manis, dan menagihkan. Tak heran jika jenang jelita ini menjadi salah satu pusat oleh-oleh pilihan banyak orang. Saya Bapak Alwi, ya, Rumah Sembung, Tulungagung. Kami sebagai pewaris pengusaha jenang jelita. Awal mula usaha ini itu bagaimana, Pak? Awal mulanya dari nenek, itu cuma menerima pesanan untuk resepsi aja. Setelah itu kok banyak yang pesan sama nenek saya, Haji Askandar. Dek, depan dek. Orang mulai dari orang tua saya, itu namanya Haji Asmuni Askandaria, mulai diperdagangkan tahun 1953, itu mulai diperdagangkan. Penjualan perharinya itu bisa berapa biji, Pak? Berapa Pak? Berapa biji atau berapa pak? Berapa kota? Iya, berapa? Nggak mesti, kadangnya 30, kadang 25 kota. Nanti kalau musim liburan bisa banyak. Sarana pemasaran jenang jelita ini bagaimana? Gimana? Sarana pemasarannya ini? Oh, sarananya dulu pertama waktu babat istilahnya itu dititipkan di toko-toko luar kota. Banyak dari Madiun, Kediri, dari luar kota dulu. Habis itu merambah ke dalam kota.
Sekarang malah nggak ada yang dititipkan. Kenapa? Untuk menghindari palsu. Jadi kalau ingin yang asli harus ke sini aja. Produksi jenang ini apa setiap hari, Pak? Ya tiap hari, tapi kadang ada jeda sehari. Apa ada yang habis, entah madu mongso, entah permen tape, kita bikin itu dulu. Kenapa kok diberikan nama jenang Syabun? Sebetulnya jenenge jelita, kepanjangan jenang licin Tulungagung, tapi karena salah pertama namanya Busaibun, anak kecil bilang Busaibun nggak bisa, akhirnya jenang sabun, jenang Busaibun, maksudnya gitu. Apa toko Jelita Muda ini hanya memproduksi jenang saja, Pak? Enggak, ya permen tape ada, madu mongso ada, banyak produk-produknya. Kalau boleh tahu rentang berapa tahun Pak juga jalannya toko ini? Kalau toko ini masih baru, dulu kan yang megang ibu di belakang. Ini mungkin insya Allah masih 17-an tahun, kalau enggak 15 tahun. Jenang Jelita ini juga sudah turun-temurun dan rasanya pun tetap konsisten hingga saat ini. Pusat oleh-oleh jenang Jelita ini tak hanya menjual jenang saja, namun berbagai macam jajanan juga. Baik, demikian tadi adalah rangkaian video yang kami sajikan untuk Anda di rumah. Semoga tayangan kami bisa bermanfaat untuk banyak orang dan juga memberikan perubahan untuk kota kita Tulungagung. Jika Anda baru saja menonton video ini, Anda bisa ikuti terus berita-berita tentang kota Tulungagung yang kami rangkum dalam Motomedio Student Jurnalis. Saya Dina, mohon undur diri bersama Motomedio Tulungagung, melihat Tulungagung lebih dekat.